Perkenalkan, nama saya Lespin dari kelas Teknik Perminyakan B dengan NIM 2001084 dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai praktikum hukum Kirchhoff F3. Abstrak. Praktikum hukum Kirchhoff ini bertujuan untuk memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus arah serta dapat memahami hubungan antara beda potensial. Jadi alat yang digunakan ini adalah PET simulasi. Kita juga akan menemukan beberapa kata kunci dalam praktikum hukum Kirchhoff ini. Yang pertama ada tegangan, arus, dan resistor. Mengenai latar belakang hukum Kirchhoff ini merupakan salah satu hukum pada ilmu elektronika yang bertujuan untuk menganalisis arus serta tegangan dalam rangkaian. Hukum Kirchhoff pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika Jerman bernama Gustav Robert Kirchhoff. Dasar teori yang pertama itu Kirchhoff Current Law atau KCL. Ini adalah hukum Kirchhoff yang pertama di mana jumlah arus yang masuk suatu titik dalam sirkuit tertutup harus sama dengan jumlah arus yang meninggalkannya dengan persamaan sigma I sama dengan 0. Lalu yang kedua Kirchhoff Voltage Law KVL atau hukum Kirchhoff 2 yang dimana jumlah aljabar dari perubahan potensial sekitar jalur tertutup manapun dari rangkaian tertutup sama dengan 0 dengan persamaan sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Mengenai hasil pembahasan, di sini ada tabel 1 dengan epsilon 110 epsilon pertama, lalu ada tabel yang kedua dengan epsilon sama dengan 0 sama dengan 60. Ini tabel yang pertama, hasil pengukuran didapatkan dari aplikasi PET simulasi. Lalu yang sebelahnya ada hasil perhitungan dengan dapatkan hasil hitung manual. Jadi untuk mendapatkan hasil pengukuran ini kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi PET simulasi. Dalam PET simulasi ini kita buat dulu rangkaiannya, yang dimana ini adalah R1. Kita atur dulu dengan data yang sudah diberikan. R1 ini itu sama dengan 1300 ohm. Lalu ada R2 nya sama dengan 700 ohm, lalu R3 nya sama dengan 60 ohm. Kemudian kita mengatur tegangannya pada baterai yang sama dengan 110 volt, lalu yang di keduanya sama dengan 60 volt. Kemudian kita lihat kita mendapatkan hasil yang dimana voltage pertama itu voltage pada R1 itu sama dengan minus 100,99 volt. Kemudian kita masukkan ke dalam table yang dimana voltnya itu sama dengan 1000 sama dengan minus 100,97. Begitupun sampai resistor yang ketiga, di mana resistor ketiga itu kita mendapatkan voltage-nya itu sama dengan minus 9,01. Lalu kita masuk ke dalam table. Yang kedua itu ada table hasil perhitungan. Nah, untuk mendapatkan hasil perhitungan itu yang pertama kita mencari loopnya terlebih dahulu dengan loop 1, yang dimana dengan persamaan sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Lalu kemudian masukkan angkanya dan mendapatkan hasil 110. Lalu kita mencari loop 2 sama dengan sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0, mendapatkan hasil 60. Lalu kita masukkan ke persamaan 1 dan 2 persamaan satunya, dan kita mendapatkan hasil sama dengan I1 sama dengan 110 dikurang I3 60 dan kurang 60 per 1300. Kita dapatkan persamaan 1. Kemudian persamaan 2 kita dapatkan hasil I2 sama dengan 60 dikurang I3 dan kurang 60 per 700. Lalu kita mencari I nya dengan persamaan I1 tambah I2 dikurang I3 sama dengan 0. Lalu kita masukkan
angka-angkanya lalu kita substitusi, yang dimana I3-nya itu sama dengan 0,17 per 0,132 sama dengan 1,3 ampere. Kemudian sampai I1 dan kita mendapatkan hasil 0,025 ampere. Lalu kita mencari V atau tegangannya dengan persamaan V sama dengan I dikali R. V1 nya masukkan angkanya dan kita mendapatkan 32,5, lalu V2 nya 18,2, lalu V3 nya 78. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah hukum satu Kirchhoff telah terbukti bahwa jumlah kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar, dan hukum Kirchhoff kedua telah terbukti bahwa tegangan total yang mengelilingi lintasan tertutup sama dengan 0. Kedua hukum ini terbukti pada semua rangkaian yang digunakan pada percobaan, yaitu rangkaian paralel, rangkaian campuran, dan rangkaian tertutup dua loop. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.